Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa saya Ira hadir dalam acara podcast Dinkes kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan RSWN Kota Semarang. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang kanker serviks. Jadi Lor, ini kalau data yang saya baca itu setiap 2 menit di dunia ini ada satu orang perempuan meninggal karena kanker serviks. Sedangkan di Indonesia sendiri ini masih menjadi salah satu penyebab kematian perempuan yang tertinggi setelah kanker payudara. Jadi kanker serviks ini mengintai kita para kaum perempuan dimanapun berada. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencegah atau lolos dari ancaman kanker serviks itu? Di sebelah saya sudah ada Dokter Kartika Budi Peranawengrum SPOG MKes. Dokter, Ya, apa kabar hari ini? halo Mbak Ira. Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter. Bahagia, sehat? Alhamdulillah, harus bahagia dong. Harus bahagia, baik. Karena dengan bahagia jadi kita akan merasa tetap sehat, ya kan? Bahagia adalah sumber dari kesehatan, gitu ya dokter ya? Gitu ya. Baik, terima kasih dokter sudah bersama kami untuk kita akan membahas tentang kanker serviks, dokter. oke. Dokter, seperti biasa kalau kita podcast ada 5 fakta dan mitos yang harus Oke. dokter jawab, begitu ya. Sudah ready dokter? Tadi, Ready ya dokter. Yang pertama dokter, fakta atau mitos, kanker serviks hanya menyerang pada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. mitos. Mitos, oke. Yang kedua dokter, fakta atau mitos, screening kanker serviks hanya diperbolehkan pada perempuan yang sudah menikah. Fakta. Fakta, oke. Oke. Yang ketiga dokter, fakta atau mitos, pengobatan kanker serviks mempengaruhi fertilitas perempuan. Fakta. Oh, fakta, oke. Kemudian yang keempat dokter, fakta atau mitos, kanker serviks bisa dicegah dengan vaksin HPV. Fakta. Fakta, oke, aman ya, ada vaksinnya, oke. Ya. Yang terakhir dokter, vaksin HPV ditanggung pemerintah alias gratis. Fakta. Fakta, ini sangat menarik ya. Oke dokter, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi, kanker serviks hanya menyerang pada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, tadi Mitos. Ya, Oke. betul. Dokter, sebentar kita bahas dulu sebenarnya kanker serviks itu apa sih dok? Mungkin ada yang mungkin belum tahu penyebabnya, gejalanya seperti apa yang perlu kita waspadai sebagai perempuan. Ya, sebenarnya kanker serviks itu adalah kanker yang menyerang mulut rahim Mhm. pada wanita. Jadi pada perempuan itu kan punya organ kesuburan ya, ginekologi kalau kita bilang bahwa ada rahim di tengah, kemudian sampingnya ada indung telur dan saluran tuba. Nah, rahim itu terbagi menjadi yang badannya Mhm. dan leher Leher. rahim gitu, atau mulut rahim istilahnya begitu. Nah, kanker serviks itu menyerang di mulut rahimnya gitu. Nah, gejalanya yang agak harus kita waspadai ya, karena pada perempuan ini kan organnya di dalam, ya kan. Gimana? Nah, dengan organ di dalam itu jadi kalau keluhannya nggak mengganggu, jadi kita nggak sadar, nggak ngeh kan kalau Benar orang awam sekali. gitu. Nah, makanya salah satu gejala yang biasa terjadi adalah paling awal keputihan banyak Oke. dan berbau busuk, biasanya begitu. Jadi pada ibu-ibu kadang banyak yang keputihan, ya kan. Tapi selama tidak mengganggu, artinya nggak berbau, nggak gatel, warna juga normal, berarti masih normal. Tapi kalau sudah mulai bau yang nggak enak terus menerus dan kuantitasnya cukup banyak, kita harus waspada terhadap kanker serviks. Gitu kan. Nah, kadang-kadang ibu-ibu udah ngehnya setelah keputihannya banyak, bau banget, yang busuk banget, atau yang keluar darah. Nah, kalau udah seperti itu biasanya kanker serviksnya sudah stadium agak lanjut kan gitu. Oke, berarti tadi yang perlu kita waspadai adalah keputihan Keputihan, ya dok betul. ya. Oke dokter, selain keputihan, maksudnya apakah ada, kalau ini kan ada vaksin berarti virus ya dok ya? Ya. Penyebabnya virus. Biasanya kalau virus masuk ke dalam tubuh itu kan ada demam dan sebagainya. Itu dirasa juga nggak sih dok oleh orang-orang yang ada kanker serviks di Nah, dalamnya? inilah yang jadi momok ibu wanita ya. Jadi bahwa virus HPV itu tidak bergejala. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang yang harus kita waspadai. Dia menyerang
tapi tidak menimbulkan suatu gejala, nggak menimbulkan tanda-tanda. Nanti kalau sudah virusnya agak invasif, Mm-mm. nah nanti keluhannya adalah keputihan. Oh iya Nah, benar. karena pada HPV itu kan awalnya menyerang lapisan kulit kita, basal. Luarnya dok Ya, berarti ya? ya kalau di kulit ini kan kulit luar Luar, kan gitu oke. kan. Mm-mm. Begitu kulitnya ketempelan virus Terus, HPV, dia akan masuk ke dalam, gitu kan. hmm, Sehingga menyebabkan kulit yang luar ini jadi terkikis, gampangnya gitu. oke. Nah, dengan terkikis itu kalau di mulut rahim, Mm-mm. kalau kita istilahnya erosi, Oh iya erosi sih. tanah kan Oke. gitu kan, lapisan terluarnya Mm-mm. terkikis. Nah, pada mulut rahim Mm-mm. juga akan sama nanti kejadiannya. Lapisan yang luarnya ini akan terkikis, Mm-mm. kemudian masuk ke dalam Mm-mm. sehingga pelindung bariernya nggak ada kan gitu kan. Nah, itu yang namanya kita sebut dengan erosi serviks. Erasi serviks. Erosi serviks. Nah, Oke. itu gejala awal. Nah, kalau ada erosi Mm-mm. serviks, kita akan lihat dengan pemeriksaan. Jadi kadang-kadang ibu hamil, nggak harus ibu hamil ya, semuanya. Mm-mm. Wanita pada usia Subur subur ya. ya kan, udah yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya, Mm-mm. karena kita harus melihat langsung ke dalam vagina kan gitu kan. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan namanya inspikulo. Oke, apa itu Ya, dokter? inspikulo itu kita periksa dengan apa namanya, kalau orang tahu istilahnya cocor bebek dengan Oke, alat alatnya ya ya. kan. Nah, alat itu untuk membuka vagina, Mm-mm. untuk kita bisa melihat di dalamnya penampakan serviks mulut Hmm. rahim gitu kan. Nah, di situ akan terlihat bahwa lapisan yang harusnya mulus pink berkilau Mm-mm, itu kemerahan. akan terkikis. Itu yang namanya erosi Oh, serviks. itu Nah, sudah bisa dikatakan bahwa itu kita terinfeksi virus HPV dok? belum Oh juga. belum juga ya, Ya, oke. jadi harus kita lakukan pemeriksaan Hmm, apa namanya, lebih lanjut ya dok. ya paling gampang adalah dengan swab HPV DNA Oh swab gitu. HPV DNA. Oke, Kita swab HPV DNA-nya nanti dok, karena kita oke, akan bahas di di yang hold dulu ya ke ya. yang Oke. kedua. Dokter sebelum tadi yang kita ngomongin tentang HPV DNA-nya, tadi dokter sebutkan bahwa ini beresiko pada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Betul. Berarti kami-kami yang belum pernah melakukan hubungan seksual aman ya dok? Untuk Untuk serangan dari virus HPV ini. nah itu yang terjadi. Nah, Nah, gimana dokter? jadi namanya virus HPV itu kan menular secara kontak. Oke. Tidak pasti harus dengan hubungan seksual. Hmm. Kontak dengan kulit yang Mm-mm. terkena itu juga bisa. Oh, oke. Atau pada bayi yang dulu ibunya punya HPV DNA Oke, bisa beresiko terkena juga ya dok. ya, Oke. penularan secara vertikal, tapi itu Hmm, memang sangat kecil kecil ya. kemungkinannya gitu kan. Jadi kalau misalnya Mm-mm. belum melakukan hubungan seksual Hmm, bisa terkena ya bisa, oke. tapi dengan apa Resiko namanya, resiko yang kecil ya dok. sangat-sangat kecil gitu Oke, walaupun kan. kecil tetap ada resikonya ya dok Nah, ya. betul. Apalagi kalau yang ada keturunan genetik Oh, kanker serviks. genetiknya juga bisa menurun ya dok ya Iya, serviks itu ya. gitu Oh kan. oke. Nah, itu. Nah, itu yang juga harus lebih waspada kan Oke, gitu. berarti yang belum pernah melakukan hubungan seksual pun beresiko. Jadi kita tetap Ya. harus ada bagaimana kita mencegah dengan screening ya dok ya. Walaupun kita mungkin Ya, bukan resiko betul. tinggi ya. Ya, Nah kita betul. masuk ke fakta dan mitos yang Oke. kedua dokter tentang tadi screening kanker serviks. Tadi Hmm, hanya diperbolehkan pada perempuan yang sudah menikah. Fakta. Berarti ya. kita nggak bisa dong dok yang belum menikah. Oke. Atau gimana Jadi dokter? gini, kita bedakan antara screening kanker serviks Mm-mm. sama screening HPV DNA, Oke. ya kan? Kalau awal Mm-mm. kita akan melakukan screening HPV DNA. Screening Oke. HPV DNA. HPV DNA itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan pap smear Mm-mm. yang tipe lanjut. Kan Oke. gitu kan. Kalau nanti kita bicara tentang pap smear biasa sama pap smear HPV DNA ya. Mm-mm. Jadi HPV DNA kita bisa lakukan ada dua. Mm-mm. Yang satu dengan swab kita usap di mulut Di rahimnya, area kita ambil sampelnya di area mulut rahim. Yang kedua bisa dengan urin. Oh ya sekarang bisa pakai urin Bisa, ya dok ya. sekarang lebih canggih lagi. Oke. Jadi kalau misalnya punya keluarga Hmm. dengan keturunan kanker serviks, mungkin putri-putrinya yang Hmm. belum melakukan hubungan seksual, kita bisa cek dengan pemeriksaan urin gitu Oke, kan. screening dari Gitu. awal ya dok Screening ya. awal. Oke. Tapi kalau
kita mau berbicara tentang screening kanker serviks, Mm-mm. itu kan harus ada patologi anatomi bahwa selnya terkena kanker kan gitu kan. Benar Nah, sekali. itu ya kita biasanya dilakukan pada ibu-ibu wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Oh, itu berarti screeningnya memang bisa dilakukan pada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau Ya, menikah ya kalau dok kanker ya. serviks Kalau ya kan vaksinnya bisa dengan urin dengan tadi. urin. Vaksinnya dok Oh, vaksin. bisa tanpa harus pernah berhubungan atau menikah ya dok ya kalau vaksin ya. Ya. Jadi kalau vaksin itu kan kita preventif, Pencegahan. Oke. pencegahan ya kan. Jadi kalau preventif sekarang pemerintah mencanangkan bahwa usia sekitar 9 sampai 15 tahun sudah bisa melakukan vaksin kanker serviks. Kanker serviks. HPV ya. HPV. Ya, Oke. gitu. Oke, dokter. Tadi saya terlalu dini menyinggung tentang vaksin. Padahal kita masih bahas HPV Iya. DNA. Dokter, tadi Oke. saya belum mungkin tadi belum disinggung sebenarnya screening HPV DNA itu apa sih, Dok? Mm-mm. Sebenarnya screening HPV DNA itu kan mengambil sampel Mm-mm. di cairan mulut rahim, Mm-mm. kemudian kita periksa apakah ada virus kan di situ, virus Hmm. HPV DNA. Nah, ini lebih ke preventif. Sebelum terjadi kanker, kita mencari kira-kira ada nggak faktor risiko untuk bisa menjadi kanker. Nah, gitu. Oke. Karena virus HPV DNA itu bisa menyebabkan kanker serviks Mm-mm. mungkin sekitar 5-6 tahun lagi. Oh, berarti tidak langsung. Enggak. Oke. Jadi waktu begitu terkena, terinvasi ke dalam, bisa terjadi erosi serviks yang Erosi. saya ceritakan tadi. Nah, prosesnya itu bertahun-tahun untuk bisa menjadi kanker serviks. Oke. Nah, itu. Berarti emang itu kenapa kita perlu waspada dan perlu screening ya, Dok ya? Betul. Karena ketika masuk ke dalam tubuh kita tidak langsung merasakan Betul. gejalanya ya, Dok Betul. ya. Oh, oke. Dokter tadi disinggung tentang proses pengambilan sampel untuk HPV DNA. Bedanya sama pap smear apa, Dokter? Sebenarnya caranya sama. Oke. Caranya sama, yaitu dengan posisi yang litotomi. Kalau bisa kita bilang litotomi itu posisi yang seperti ibu melahirkan. Oh, yang agak gini yang Ya, nggak nyaman yang itu ya, Dok ya, yang betul, sering dikeluhkan yang itu akhirnya ya. dibuka Iya, gitu kan. benar. Kemudian kita masukkan alat yang kita sebut cocor bebek, Cocor bebek. gitu kan, masuk ke dalam mulut vagina sehingga bisa membuka vaginanya, Hmm. sehingga akan terlihat tampak mulut rahimnya kan gitu. Nah, kita usap di area mulut rahim, kemudian kalau pap smear itu kita cek sel-selnya, apakah ada bakteri, apakah ada jamur, kemudian apakah ada infeksi kan gitu. Nah, kalau mau yang lebih lanjut, pap smear biasa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan HPV DNA. Itu kita mengecek secara kromosom HPV Langsung DNA-nya DNA-nya ya? gitu kan. Apakah sudah ada indikasi terinfeksi HPV. Jadi reagennya berbeda, tapi cara sama sebenarnya. Cara sama, dan tadi sudah ada cara baru dengan urin kalau tidak Ya, nyaman dengan betul, yang cara betul. lama ya, Dok ya. Betul. Gitu. Tapi kelebihannya bahwa kalau misalnya kita pap smear dengan mengusap mulut rahim, kita akan bisa langsung melihat penampakan mulut rahim kan gitu kan. Oh. Kalau tenaga yang sudah terlatih, tenaga medis kan akan tahu, oh ini normal nih kayaknya, nggak apa-apa, oh ini kayaknya kecurigaan ke arah kanker nih kan gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita curiga, itu kan penampakannya mulut rahim itu nggak mulus, jadi berbenjol-benjol. Ada kayak flek-flek putih gitu ya, Dok ya? Itu bukan masih ringan. Masih Jadi kalau ringan. yang sudah benar kanker serviks itu mulut rahimnya kayak kembangkol, istilahnya kayak gitulah, gampangnya kita membayangkan gitu kan. Nah, nanti editor bisa ditambahkan gambar ya, Iya, nambahin gitu kerja ya. editor. Gitu, jadi berbenjol-benjol, nanti begitu kita senggol rapuh, mudah berdarah. Nah, kita harus pasti sudah lebih waspada kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, daripada 2 kali kerja, mungkin kalau udah ada alat, kita akan bisa melakukan biopsi. Oh, langsung bisa dibiopsi ya, Dok ya? Diambil sampelnya gitu kan. Tapi kalau misalnya gejalanya masih yang ringan, kemudian dari pap smear yang biasa tadi kan kita lihat sel-selnya. Nah, dengan pemeriksaan patologi anatomi itu akan terlihat bahwa sel-selnya itu sudah nggak murni.
Oh, Artinya dia sudah berubah berubah ya, menjadi sel-sel kanker gitu. kanker. Nah, itu Oh, kelebihannya kalau pakai pap pap smear smear. atau HPV DNA yang langsung ambil dari Se mulut mulut rahim rahimnya ya, Dok, ya? gitu. Bukan yang Tapi kalau urin kan mhm. kita nggak lihat dalamnya kan Oh, gitu tapi kan. akurasinya sama ya, Dok, ya? Kalau untuk mengetahui tertular HPV atau Mhm. enggak sama, Oh, sensitivitasnya sama. sama. Oke, Mm-mm. berarti kita perlu tahu, Dok, ini kalau kita mau screening dulu nih ya, Hmm. untuk HPV DNA, bisa di mana, Dok, kita datang gitu? Bisa sih untuk sementara ini ya, Mhm. dari program pemerintah kan mengadakan pemeriksaan HPV DNA gratis. Oke. Oke. Dari program DKK, Mhm. kemudian sekarang juga DKK bekerja sama dengan Rumah Sakit Wongsonegoro. Wongsonegoro, kita mengadakan HPV gratis juga. Nah, itu salah satu. Kalau yang mau mandiri ya pasti ke dokter-dokter SPOG yang apa namanya atau ke apa namanya lab. Oh, lab bisa ya, Dok, ya? Bisa. Cuma Mmm, ya kalau pengen biar biar bisa dilihat yang langsung ahlinya lah mhm gampangnya mhm, gitu ya. Ya mungkin bisa lebih ke SPOG ya ke gitu rumah sakit kan. gitu ya, Ya Dok, ya? Langsung mau screening HPV DNA ya, Dok, ya? gitu. Oh, oke. Betul. Gratisnya nanti kita singgung di fakta yang kelima. Tapi Oke. intinya kita bisa melakukan screening ya, Dok, ya, di Bisa. puskesmas Ya, ataupun ke RSUN ya, Dok, ya? betul. Silakan buat sedulur-sedulur sehat Kota Semarang yang tadi mungkin kita punya resiko atau ada gejala tadi keputihan yang mungkin berlebihan yang tadi dokter Betul. Kartika sebutkan, bisa berbau, Ya. bisa ke puskesmas langsung atau ke RSUN ya, Dok, ya? Betul, betul. Oke, dokter Jadi kalau misalnya aku mau menambahkan boleh, sedikit, dokter. kalau ada rasa nggak nyaman dengan keputihan, memang lebih bagus screening, ya kan? Mmm, Karena pengalaman yang tadi bahwa kanker serviks itu kebanyakan terdeteksi setelah stadium stadium lanjut ya, lanjut Dok, gitu kan. iya. Nah, kita lebih baik waspada daripada kecolongan, Benar kan gitu sekali, ya. kan, Kalau gitu. stadium lanjut ditemukannya mungkin untuk survival rate-nya lebih kecil ya, Dok, Iya, ya. Jadi lebih betul. bagus memang kita pencegahan dari Pencegahan awal. lebih bagus. Oke. Dokter nyinggung tadi pas part sini, Dokter, soal keputihan. Apakah gatal-gatal pada Hmm. area kewanitaan itu juga bisa jadi perlu yang kita waspadai? Gatal-gatal atau mungkin menstruasi yang tidak tidak rutin atau Ya, tidak teratur, tidak Dokter, teratur benar? gitu. Jadi gini, kalau untuk keputihan yang gatal Mhm. itu tidak semuanya pasti mengarah ke kanker serviks, ya Oh. kan? Jadi keputihan yang gatal itu biasanya disebabkan oleh lembab. Mhm. Kadang-kadang kita perempuan kan suka lupa bahwa agak-agak ini ya. Jadi kalau habis ke belakang keringkan dulu Oh, iya benar itu gitu kan. wajib loh, Jangan Lor. langsung pakai celana sehingga Hmm, celananya basah kan gitu kan, keringkan bener. dulu. Karena dengan situasi yang lembab Mhm. akan memicu terjadi tumbuhnya jamur, Oke, bakteri ya kan. Nah, itu yang akan menyebabkan gatal di area kemaluan karena oke. sudah ada intervensi dari jamur atau bakteri Berarti gitu. jaga higienitasnya Higiene harus ya, dijaga ya, Dok, ya. Oke, betul. tapi bukan berarti mungkin kalau memang bikin nggak nyaman bisa ya, Dok, ya, periksa gitu ya. Ya, Oke, tapi kalau lebih memang bagus memang daripada kita suka searching-searching nih, kan iya, banyak pasien tuh, "Dok, saya takut gini-gini," kan gitu. Nah, daripada udah parno duluan, nanti stres gak bisa tidur, ya mhm, kan, ya mending periksa aja. periksa langsung ketemu Kalau dokter Kartika. ya, kalau misalnya masih ini ke puskesmas boleh. Boleh, Nanti kalau dari puskesmas ragu-ragu kan akan dikonsulkan ke yang bener. lebih Ahli ahlinya, atau kalau gitu. memang diperlukan dirujuk akan dirujuk ya, Dok, Betul, ya. betul. Sekali Terus kemudian tadi yang flek-flek. flek dan Nah, tidak teratur, Dokter, ini banyak mungkin dialami iya, sedulur-sedulur perempuan ya? betul, betul. Nah, itu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa karena gangguan hormonal, kan Mmm, gitu kan, atau sekarang kadang-kadang istilah yang lagi ngetren PCOS, ya PCOS, itu nanti oh, pembahasan tersendiri lagi sendiri kayaknya itu ya. 2 bab ya, Dok? Panjang itu 3 Bener hari itu. sekali. Nah, itu kalau untuk yang curiga ke kanker serviks ya memang ada gejala yang flek-flek, keluar Mhm, darah, mmm, tapi bercampur dengan keputihan yang bau. Oke, oke, jadi kalau kanker serviks sudah sampai keluar darah itu sudah stadium lanjut. lanjut ya, Ya, oke. gitu. Jadi paling enggak udah stadium di atas 2 kan gitu kan. Nah, Mmm, itu. berarti kuncinya tadi, apa namanya, keputihan bau ya, Dok, ya? Ya, Iya, awal itu. awalnya itu, tapi sebelum Mhm. itu bisa dilakukan screening dulu ya, Lor, ya? Betul, Tadi sudah betul. ditanggung pemerintah.
Oke, dokter, kita ke fakta dan mitos yang ketiga tadi, pengobatan kanker serviks ini mempengaruhi fertilitas atau kesuburan Betul. perempuan. Ya. Tadi ternyata fakta ya, Dok ya. Iya. Aduh, berarti bagaimana biar kita tidak sampai mempengaruhi fertilitas kita tadi ya, Dok ya, harus Ya jangan sampai kena. sampai karena benar sekali. Dokter, Iya kan? kenapa mempengaruhi, dokter? Kan bisa disembuhkan gitu. Ya, kalau masih ringan itu bisa disembuhkan. Hmm. Dari dalam arti bahwa stadium 1, 1B, Oke. 2A ya. Kalau 2B biasanya sudah harus operatif. Oh, oke. Maaf. Kalau 2B ke atas itu hanya bisa kemoterapi. Kemo ya. Kemoterapi sama terapi sinar. Nah, gitu. Oh. Tapi kalau stadium yang masih ringan, Mm-mm. selama sudah tidak dibutuhkan fertilitas, dalam arti sudah berumur ya, Dok? perlu punya anak lagi, biasanya akan diambil tindakan untuk angkat rahim. Oke, bisa sampai angkat rahim ya, Dok ya? Iya, gitu kan, Oke. untuk mencegah penularan penyebaran dari sel kankernya, ya. gitu kan. Nah, kenapa kalau kena kanker serviks bisa mempengaruhi kesuburan? Karena satu, sebenarnya kalau masih ringan banget mungkin bisa jadi diambil mulut rahimnya aja. Oh, bisa dipotong Mulut rahimnya, Dok ya? rahimnya. Nah, Oh, kalau oke. itu untuk kasus yang memang benar-benar belum punya anak, gitu kan. Tetap menyelamatkan ya, Dok ya? Ya, tapi kalau sudah cukup anak, biasanya kita akan lebih ke angkat rahim. Kalau stadiumnya masih ringan. Ringan ya. Justru kalau stadium sudah berat, sudah nggak operable, istilahnya begitu ya, sudah nggak bisa dilakukan operasi, akhirnya kita kemoterapi, kemudian radiasi sinar. Nah, itu. Oke. Nah, sinar kemoterapi itu kan akan mempengaruhi indung telur. Oh, karena disinar langsung ya, Dok ya? Ya, sehingga mempengaruhi faktor kesuburannya, akan mengganggu. Oke. Gitu. Berarti memang ya tadi kuncinya jangan sampai. Semuanya lah, semua penyakit sebenarnya. Gak Bener cuma sekali. kanker serviks ya. Bener. Semua penyakit kalau bisa jangan sampai kena, kan gitu kan. Iya, benar. Itulah makanya kenapa kita harus lebih aware terhadap kesehatan diri sendiri. Benar. Kemudian sering screening. Ya. Dan apalagi kanker serviks ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah menggunakan vaksin ya, Dok ya. Iya, betul. Tuh, dan masuklah kita ke fakta mitos yang keempat, dokter. Tadi kanker serviks bisa dicegah dengan vaksin HPV. Berarti kita tadi sudah dilakukan screening melalui HPV DNA, pun sekarang sudah ada vaksinnya ya, dokter ya. Betul. Kita vaksinnya bisa di mana, dokter, kalau vaksin HPV ini? Vaksin HPV sementara ini dari pemerintah sudah ada gratis loh. Oh, gratis, Iya. baik. Tapi pada anak-anak. Ya, jadi program pemerintah sekarang itu di anak usia 9. Jadi kalau di program pemerintah kelas 5 SD. Oke, kalau ada yang kelas 5 belum dapat, bisa di kelas 6 SD. Oke, susulan gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Atau kalau kelas 6-nya udah lewat, ya nanti nunggu di 15 tahun. Berapa, kelas 2 apa kelas 3 SMP Sekitar ya? 3 SMP ya, Dok ya? Nah, itu kalau gratis? program pemerintahnya. Oke. Tapi kalau mau mandiri, ya di atas misalnya kalau udah kelas 6 udah lewat, ya sudah tinggal vaksin mandiri aja. Berarti gitu kayak kita ini mandiri ya, Dok ya? Iya. Kalau usia di atas 15 tahun sementara ini masih mandiri. Di RSUN bisa ya, Dok ya? RSUN bisa, nanti tinggal kita koordinasikan, karena sebenarnya yang berwenang adalah dari Dinas Kesehatan ya. Oh, oke. Berarti bisa ke puskesmas atau RSUN. Biasanya kan nanti di puskesmas akan ada program ke sekolah-sekolah tuh. Oh, itu yang program ya, Dok. Tapi yang mandiri? Oh, yang mandiri ya tinggal datang aja. Jadi langsung ke RSUN aja ya, Dok ya? Iya. Oke. Biasanya berapa dosis, dokter? Kalau untuk anak-anak 2 dosis. Tapi kalau untuk perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual, biasanya 3 dosis dalam 6 bulan. Oh, 2 dosis dalam 6 bulan ya, Dok ya? Iya. Jadi kalau sekarang vaksin pertama, vaksin keduanya di jeda 2 bulan. 2 bulan. Kemudian dari vaksin kedua ke vaksin ketiga jeda 4 bulan. 4 bulan. 2 dosis berarti ya, Dok ya? 3 dosis. Kalau yang 1, 2, 6. Ya. Oke. 0, 2, 6. Untuk yang dewasa ya, Dok ya? Dewasa. Oh, oke. Dok, kalau untuk yang dewasa,
Kalau anak-anak kan ya udah kita suntik aja gitu ya. Tapi kalau untuk dewasa apakah perlu screening dulu sebelum vaksin, Lebih dokter? bagus begitu ya. Oke, berarti Gitu ya. screening ya. Sebenarnya lebih bagus ya HPV DNA dulu. HPV DNA dulu, kalau ternyata masih negatif langsung vaksin gitu ya. Nah, itu perlindungan double ya, Dok ya. Iya, Perlindungan betul. double. Tapi satu lagi bahwa sebenarnya pencegahan kanker serviks nggak hanya murni dari HPV DNA. Oh, apa aja, gitu dokter? kan. Ya pola hidup. Lifestyle Ya, lifestyle modification. Apa aja, Dok, yang perlu kita perhatikan ini untuk? Ya, yang pertama adalah pasti menjaga higiene dari daerah kemaluan. Nah, itu penting. Yaitu tadi yang aku bilang bahwa jaga kebersihan, nggak boleh lembab, gitu kan. Sering ganti celana. Dalam atau pastilah ya semuanya ya itu pasti, dokter. Atau mungkin nah ini ada fakta terus lagi, dokter. Penggunaan panty liner itu katanya bisa jadi penyebab faktor resiko kanker serviks. Bener nggak, Dok? Sebenarnya enggak ya, Enggak asal ya? sering ganti ya. Sering ganti, kuncinya sering ganti ya, Dok. Betul. Oh, berarti aman ya, Dok, kalau Aman pakai panty sebenarnya, liner setiap hari ya, Kan Dok? dulu suka ada tuh pakai pembalut bisa resiko Kanker, iya kan, Dok, itu ada aja hoax model Iya, begitu, betul, dokter. betul. Nah, ini kenapa kita ada podcast Fakta dan Mitos? Betul, biar tambah pengetahuan ya. Biar meluruskan. Oke. Gitu. Terus yang kedua adalah tidak boleh berganti-ganti pasangan seksual. Oke, harus Gitu. setia Ya ya, Dok. setia. Itu menjaga semua penyakit kelamin. Benar. Harus setia kuncinya ya. Tadi Itu. menjaga higienitas genital, terus tidak berganti-ganti pasangan. Asupannya, dokter, adakah makanan-makanan pantangan yang perlu Ya, kita yang hindari? jelas harus sehat ya. Kan sekarang banyak yang junk food, fast food, dan gitu kan, sehingga membuat metabolisme kita jadi agak terganggu kan gitu kan. Oke. Gitu. Berarti ayo segera lakukan screening dan vaksin ya untuk mencegah kanker serviks. Ini yang terakhir, dokter, ini yang sering ditanyakan sekali. Vaksin HPV ditanggung pemerintah alias gratis. Tadi fakta, tapi fakta. untuk usia tertentu. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa di kelas 5, kelas 6 SD sama umur 15 tahun ya, kelas 3 SMP ya. Oke, untuk yang kayak kita ini mandiri aja ya. Mandiri aja. Toh ini invest seumur hidup. Benar sekali. Ya kan? Benar, invest kesehatan seumur hidup ya. Kalau kita jangan sampai terkena, kalau terkena tadi banyak banget yang kerugiannya di kita. Betul. Rugi materi, psikis ya waktu, kan? biaya semuanya, keluarga ya kan. Kalau kita sakit kan keluarga jadi ikut repot begitu. Jadi memang sebaiknya penyakit itu dicegah, kalau bisa jangan diobati ya, Dok ya. Oke, dokter, selesai sudah fakta dan mitos kita, cepat sekali. Padat, senang sekali ya, ini 1-5 sudah terjawab. Dokter, adakah mungkin pesan-pesan kepada sedulur saat Kota Semarang, terutama kepada kaum perempuan ini, agar jangan sampai terkena kanker serviks, dokter? Oke, jadi yang harus kita perhatikan bahwa perempuan itu kan organnya kebanyakan di dalam, ya kan, dari rahim, indung telur, ada yang kanker rahim, kanker indung telur, kalau orang bilang kanker ovarium, kan gitu kan, semuanya di dalam kan gitu kan. Sehingga kita harus aware terhadap kesehatan kita sendiri. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, kemudian tidak berganti-ganti pasangan, itu harus ya, wajib. gitu kan, wajib. Sehingga kalau ada keluhan sedikit, daripada kita parno searching yang nggak jelas, nah kita lebih baik periksa pasti gitu loh. Oh, ini ada apa-apa, oh ini nggak ada apa-apa gitu kan, sehingga lebih terdeteksi lebih dini kan gitu. Benar sekali. Ada lagi, dokter, penekanannya kepada masyarakat? Kalau mau vaksin, kalau mau screening, silahkan datang. Ya, silahkan. Kalau pengen gratis ya ke puskesmas atau ke rumah sakit negeri ya. Sementara ini di Kota Semarang ada di puskesmas atau di Rumah Sakit Umum Kota Semarang di RSWN Wongsonegoro. Ya, tapi kalau misalnya untuk mandiri bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Ya. Baik, terima kasih Dokter Kartika hari ini sudah sharing kepada kami tentang bagaimana kita harus menjaga terutama perempuan agar tidak terkena kanker serviks. Tadi tips-tipsnya adalah salah satu tadi benar-benar banget kita harus menjaga higienitas genital dan tidak berganti-ganti pasangan. Akan lebih baik kalau kita bisa screening lebih awal dengan HPV DNA dan divaksin. Vaksin HPV silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat begitu
gitu ya betul. dok ya. Satu lagi aku mungkin mau menambahkan bahwa Boleh. dari jurnal di Amerika Serikat Mm-mm. bahwa HPV DNA tuh nggak cuma sekali sebenarnya Oh bisa berulang dok? tes screeningnya ya Oh kan gitu kan screeningnya, ya oh kan oke ya. oke. Jadi meskipun kita sudah Mm-mm. vaksin, itu kan kita tidak terjamin 100% kan Oh gitu. bener sih. Jadi kalau dari jurnal itu menyarankan bahwa kita screening HPV DNA Mm-mm. tuh 5 tahun sekali. Oh setiap 5 tahun sekali Iya, diulangi. betul. Kalau yang apa namanya pap smear Mm-mm. pada usia subur dan Mm-mm. sudah melakukan hubungan seksual kan disarankan setahun sekali, hanya pap smear. Tapi kalau yang HPV DNA bisa disarankan 5 tahun 5 sekali. tahun sekali ya. Kalau untuk vaksinnya apakah bisa diulang dokter? Sementara ini sih belum ada acuan bahwa kalau sudah 3 kali harus ada booster lagi sih Oh belum belum ya. ya. Sementara ini belum. Berarti kalau vaksin bisa 1 kali seumur hidup sementara ini, belum ada Iya, regulasi baru. Tapi iya. kalau untuk pap smear setiap tahun dan kalau untuk HPV DNA 5 tahun sekali diulangi Betul, gitu ya betul. dokter ya. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi bersama kami tentang bagaimana kita mencegah kanker serviks tadi. Tips-tipsnya tadi mohon dicatat dan diterapkan ya Lur ya. Semoga bermanfaat untuk podcast hari ini. Saya Ira Sulistiana dan dokter. Kartika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.